Shalom Aleihim dan selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga saat ini yang seharusnya kita lakukan di rumah keluarga Bapak Ibu sehat siringgo-ringgo, dan karena situasi saat ini di mana bangsa dan negara kita sedang menghadapi wabah virus COVID-19, maka ibadah kita lakukan melalui rekaman. Tema ibadah tengah minggu atau ibadah rumah tangga pada hari ini adalah membangun keluarga bahagia. Dari tema ini kita akan belajar bersama di mana tiap anggota keluarga mempunyai harapan untuk menjadi bahagia, sekalipun harapan itu tidaklah sama. Bahagia bagi tiap keluarga tentu berbeda-beda maknanya. Akan tetapi hari ini kita akan belajar bersama bagaimanakah kita dapat mewujudkan keluarga yang bahagia dalam konsep Mazmur 128. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri dengan mempersiapkan diri kita dan mengarahkan hati kita untuk bersama-sama menaikkan pujian sebagai pembuka ibadah kita dari Kidung Jemaat 18, bait pertama, kedua, Allah hadir bagi kita. Mari kita satu dalam doa. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kepada Bapa yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Bapa, terima kasih atas penyertaan dan anugerah dan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami dari sepekan yang lalu hingga saat ini Tuhan, dan Kau telah perkenankan kami untuk ibadah tengah minggu, ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Ibu sangat siringgo-ringgo Tuhan. Walaupun dalam keadaan kondisi bangsa negara kami yang sedang menghadapi wabah COVID-19 ini, kami lakukan ibadah dengan rekaman Tuhan. Semuanya itu hanya untuk memuji mulia nama-Mu. Tuhan, terima kasih juga atas berkat-berkat yang berlimpah kasih setia Kau berikan bagi keluarga Bapak siringgo-ringgo. Begitu juga kesehatan bagi cucu-cucunya, Tuhan mau berkati selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami serahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan sebelum datang bersyukur, amin. Jemaat, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan, dan marilah kita bernyanyi dari lagu pop rohani, Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering
aku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Mari kita berdoa. Mengalirlah Roh Kudus di dalam hidup kami, agar hidup kami sungguh mengalami sukacita. Dan tidak hanya itu, hidup kami menjadi hidup yang dapat kami hidupi dalam syukur dan menjadi berkat bagi sesama. Hari ini kami hendak belajar merenungkan sabda-Mu. Berbicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, agar setiap kami yang mendengar melakukan, dan hidup kami menjadi bahagia. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan dikasihi, tema kita pada hari ini adalah membangun keluarga bahagia. Mazmur 128 akan kita baca sebagai nats yang akan mendasari renungan pada malam hari ini. Mazmur 128 dengan judul berkat atas rumah tangga. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Ibu dan Bapak, saudara sekalian yang Tuhan dikasihi, mungkin ada beberapa di antara kita yang pernah menyaksikan sinetron yang sangat luar biasa, bagus sekali, menjadi sebuah tulisan yang menarik dari seorang almarhum Arswendo Atmowiloto. Ya, judulnya adalah Keluarga Cemara. Ada sepenggal cuplikan lagu dari Keluarga Cemara yang begini syairnya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Ya, sinetron ini sempat menjadi sinetron yang begitu luar biasa, menggugah sekitar tahun 90-an. Tepatnya sekitar tahun 95 sampai 2005. Menceritakan tentang kisah yang mengharu biru. Ketika ada seorang bapak yang memiliki posisi jabatan penting di sebuah perusahaan, entah kenapa tiba-tiba karena sebuah persaingan bisnis, ia kemudian bangkrut. Tidak hanya itu, semua rumah, harta, kekayaannya habis. Dan ia harus pindah ke sebuah desa kecil. Dan yang menyedihkan, ia menjadi seorang tukang becak. Istri yang mendampinginya begitu setia, juga menolong kehidupan keluarga ini dengan berjualan kue. Mereka memiliki 3 orang anak putri semua. Dan ketiga anaknya ini juga turut serta membantu kehidupan rumah tangga mereka. Karena kondisi keluarga yang saat itu sedang dalam kesusahan. Nah, konflik yang terjadi dalam keluarga
terjadi juga dalam keluarga ini. Perasaan kecewa, perasaan marah atas keadaan yang dihadapi. Istri kecewa dengan suami yang terlalu baik, terlalu polos. Anak-anak juga kecewa yang pernah hidup di tempat yang baik dan indah serta nyaman, harus tinggal di sebuah rumah desa. Mereka berjalan melewati pematang sawah untuk sampai pada suatu tempat di tengah keramaian kota. Tetapi apa yang terjadi? Film ini mengisahkan lama kemudian setelah mereka belajar menerima keadaan, mereka merayakan hidup dengan penuh sukacita. Becak yang dulunya tidak pernah mereka naiki menjadi alat transportasi mereka. Bukan lagi dengan sungut-sungut, tapi dengan tertawa riang. Sang abah yang dipanggil dengan kata abah, yang biasanya naik turun mobil, menjadi pengayuh becak. Dan dia mengayuh becaknya dengan istri dan 3 orang anaknya masih kecil menjadi penumpangnya. Kebahagiaan bukan terletak pada harta lagi. Kebahagiaan bukan lagi terletak pada rumah yang besar. Kebahagiaan terletak pada kebersamaan dengan penuh sukacita. Nah, hari ini kita ingin belajar tentang membangun keluarga bahagia. Ada beberapa catatan yang menarik dari Mazmur yang kita baca tadi. Ada 3 kelompok orang yang disebutkan di dalamnya. Pertama suami, ayah, abah. Yang kedua ibu, emak, dalam bahasa dari keluarga cemara. Dan ketiga adalah anak-anak. Mari kita lihat satu persatu bagian yang menarik ini. Takut akan Tuhan itu berarti menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Gambaran suami yang bahagia adalah suami yang takut akan Tuhan. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 128. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menghormati Tuhan, taat melakukan kehendaknya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dan menempatkan diri dalam pemerintahan Allah. Gambar lain suami yang bahagia ialah yang memakan hasil jerih payah tangannya sendiri. Artinya yang bekerja dengan kekuatan dan kemampuannya, bukan dengan menindas, bukan dengan korup, bukan dengan menipu, bukan dengan kekerasan. Tapi suami yang sungguh membawa berkat pada istri dan anak-anak dengan berkat yang halal. Mengapa ini penting, saudara-saudara? Karena banyak sekali yang kejadian suami datang dan memberkati istri dan anak-anak, membawa rezeki, dan dikatakan ini berkat dari Tuhan. Padahal itu hasil dari korup, hasil dari pemerasan, hasil dari menindas, hasil dari memaksa orang lain. Dan oleh sebab itu ibu-ibu, jika ada suami yang membawa sesuatu ke rumah di luar dari yang biasanya, di luar dari standar yang selalu ia bawa, jangan lalu berkata mudah, ini berkat Tuhan. Tapi cari tahu kebenarannya, dari manakah datang. Agar suami kita bisa kita ingatkan, jika ia mendapatkan dari hal yang tidak halal, mendapatkan dari memeras, mendapatkan dari menindas orang lain. Agar apa? Agar kutuk itu tidak dibawa ke rumah. Agar istri dan anak-anak tidak makan berkat kutuk itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, tapi di satu sisi, suami juga bekerja tidak untuk diperas, tidak untuk tertindas, dan tidak untuk diperbudak orang lain. Ia tidak jadi sapi perahan, kerja keras tapi hasilnya dinikmati oleh orang lain. Tapi di satu sisi juga, suami tidak memperbudak orang lain. Seperti yang tadi saya katakan, tidak menikmati hasil curian atau korupsi. Ia tidak menjadi serigala bagi sesamanya menikmati hasil dari penderitaan orang lain. Suami berbahagia bersama keluarganya karena menikmati
hasil kerja kerasnya sendiri dalam kemandirian. Untuk itu, mari bapak-bapak, perhatikan dua hal ini. Hal yang pertama, takutlah akan Tuhan. Sebagai imam, sebagai pemimpin rumah, sebagai pemimpin keluarga, tanggung jawab untuk membawa istri dan anak-anak dekat pada Tuhan ada pada diri kita, suami. Karena kita adalah imam keluarga. Yang Tuhan minta pertanggungjawaban kepada suami terhadap kehidupan spiritual istri dan anak-anak. Dan yang kedua, hai suami, bekerjalah dengan jerih payah tanganmu. Jangan dengan curang, jangan dengan melakukan tindakan yang tidak halal. Lalu bagaimana dengan istri? Gambaran tentang istri diberikan gambaran seperti pokok anggur yang subur. Istri dalam keluarga bahagia digambarkan seperti pokok anggur yang subur. Anggur lambang kesukaan dan kesegaran. Artinya sang istri akan membawa sukacita dan kesegaran dalam keluarga bagi suami dan anak-anak. Pohon anggur juga melambangkan kelimpahan dan kemakmuran jasmani dan rohani. Artinya istri akan membawa kelimpahan dan kemakmuran bagi keluarga. Dengan karakter, tutur kata, dan perbuatan yang baik. Seorang istri akan membawa kebaikan dan suasana manis dalam keluarga. Ia seperti pohon anggur subur yang menghasilkan buah yang manis, bukan yang asam. Ini yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Bagian yang ketiga, kita pelajari gambaran tentang anak. Anak digambarkan seperti tunas pohon zaitun. Anak-anak dalam keluarga bahagia digambarkan seperti tunas zaitun. Akar pohon zaitun itu sangat kuat, bisa masuk ke dalam tanah menembus sampai 6 meter dan menjalar lebih jauh ke samping ke semua arah. Akar semacam ini memungkinkan pohon zaitun tumbuh di lereng berbatuan selama musim kering, sementara pohon lain di lembah sudah mati. Akar tersebut memungkinkan terus menghasilkan buah selama berabad-abad. Bahkan kalau pohon zaitun ini ditebang, akan muncul beberapa tunas baru dari akar-akarnya. Akar juga menggambarkan persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Yang membuat kita bisa kokoh dimanapun kita berada. Tetap segar, selalu menghasilkan buah. Dalam persekutuan yang erat dan mendalam dengan Tuhan, sebagai tunas pohon zaitun, anak-anak akan menjadi anak yang tahan banting, selalu tegar dan segar dalam segala cuaca dan selalu menghasilkan buah karakter dan karya yang mulia. Karakter dan karya Kristus akan tampak dalam hidupnya. Dengan demikian kita digambarkan untuk anak-anak. Jangan menjadi anak-anak yang cengeng, tapi anak-anak yang kuat, yang tegar di dalam menghadapi gejolak hidup ini. Pohon zaitun juga menjadi pohon yang multiguna. Semua pohonnya dapat dimanfaatkan untuk banyak sekali keperluan. Untuk obat, kosmetik, masakan, pembangunan rumah dan sebagainya. Dan anak-anak sebagai tunas pohon zaitun yang akan berguna di setiap bidang kehidupannya. Di sekolah, di gereja, di rumah, di pergaulan, dan di pekerjaan. Nah, ibu dan bapak, saudara sekalian. Kebahagiaan sejati dalam keluarga tidak hanya dinikmati oleh keluarga itu sendiri, tapi meluas sampai ke kota, ayat 5 dan 6 dalam bacaan kita. Ke kota Yerusalem, bahkan sampai ke negeri Israel. Juga dinikmati turun-menurun sampai ke anak cucu. Dengan berkat umur panjang, kita bisa menikmati dan melihat berkat kebahagiaan yang meluas. Kuncinya adalah kita takut akan Tuhan. Dalam takut akan Tuhan, berkat kebahagiaan Tuhan melimpah kemana-mana. Dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Kristus. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ibu dan bapak, saudara sekalian yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bisa bandingkan gambaran keluarga bahagia dalam Alkitab dengan gambaran keluarga bahagia dalam keluarga cemara tadi. Tentu akan memperkaya kita semua. Yang pasti kita perlu merawat keluarga kita di dalam Tuhan.
Bapak-bapak, jadilah imam dalam keluargamu. Takutlah akan Tuhan. Sebarkan warta mulai dari keluargamu. Jadilah pemimpin rohani yang membawa anak dan istrimu untuk menjadi takut akan Tuhan. Yang kedua, hai bapak-bapak, penuhilah kehidupan keluargamu dengan berkat tanganmu sendiri. Bukan dengan berkat kecurangan, penindasan, korupsi, dan juga dengan hal-hal negatif yang lain. Dan ibu-ibu, ingat, engkau adalah pokok anggur yang memberikan buah yang manis bagi keluarga. Jangan munculkan buah yang asam dan kecut dengan ucapan, dengan kata-kata, bahkan dengan perilaku yang membuat keluarga tidak merasakan sukacita. Tapi ingat, engkau adalah pohon anggur yang harus memberikan suasana yang manis, menyegarkan dalam keluarga. Yang ketiga, anak-anak. Engkau diumpamakan seperti pohon zaitun yang tumbuh berakar dalam dan panjang kemana-mana. Agar engkau dalam masa mudamu menjadi anak-anak yang kuat. Anak-anak yang tegar. Anak-anak yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Bukan menjadi generasi cengeng. Tapi orang-orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarga bahagia bukan terletak pada harta, kekayaan, jabatan, posisi, dan rumah yang besar. Tapi keluarga bahagia adalah ketika kita semua dapat menghadirkan cinta di dalamnya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Keluarga adalah segala-galanya. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar pada kami. Kadangkala kami sebagai suami banting tulang, bekerja siang dan malam, mencari rezeki untuk keluarga. Tapi tidak sedikit di antara kami kemudian yang mengalami rumah tangga hancur berantakan. Karena kami tidak punya waktu. Kami tidak punya persekutuan yang hidup bersama dengan anak, istri, dengan Tuhan di dalamnya. Kami sibuk atas nama keluarga. Padahal keluarga morat marit. Ampuni kami sebagai bapak yang kadang-kadang tertekan oleh berbagai macam situasi. Sehingga kami menghalalkan segala macam cara. Kami membawa pulang makanan, minuman, uang untuk istri dan anak-anak kami. Bukan dari hal yang halal. Tanpa sadar kami sudah memberi racun bagi anak-anak dan istri kami. Ampuni kami Tuhan. Kami juga mau berdoa sebagai istri. Jika selama ini buah yang kami keluarkan dari pokok anggur kami masam, kecut, karena kami tidak berperan dengan baik di dalamnya. Ampuni kami. Seharusnya kami dapat menjadi istri yang digambarkan seperti pokok anggur yang memberikan rasa yang manis, kehangatan dalam keluarga. Demikian juga kami sebagai anak-anak, kami diingatkan. Kami adalah tunas pohon zaitun yang berakar dalam dan menjalar kemana-mana. Sehingga sekalipun kami berada di tebing, di bebatuan, kami tumbuh dengan kekuatan. Ini menunjukkan bahwa kami diinginkan oleh Tuhan menjadi anak-anak muda yang survive, kuat, tegar, dan tidak cengeng. Tidak hanya menuntut saja, tapi belajar untuk menjadi berkat dalam hidup masa muda kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga yang bahagia adalah keluarga di mana Tuhan Yesus tinggal di dalamnya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin.
Jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, namun sehubungan dengan situasi saat ini yang tidak memungkinkan persembahan diedarkan, kami memberi kesempatan bagi saudara yang hendak memberi persembahan dengan mengirim atau mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar multimedia. Jemaat juga dapat mengantar persembahan dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang berada di depan kantor sekretariat gereja pada hari dan jam kerja pukul 08.30 sampai dengan 16.30 WIB. Majelis Jemaat POK Immanuel Kopassus juga menyediakan rekening khusus bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk berbagi berkat dan menolong mereka yang saat ini sedang kesusahan akibat wabah penyakit COVID-19. Dimohon untuk mengkonfirmasi pengiriman atau mengirim bukti transfer kepada Bendahara Majelis Jemaat Penatua Risma Penababan 0811983626. Sebelum kita menyampaikan persembahan syukur kita, marilah kita baca bersama-sama nats persembahan dari Mazmur 96 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Demikian bunyinya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Marilah kita berikan persembahan kita dengan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 246, bait pertama, kedua, Ya Allah yang Maha Tinggi. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk persembahan kita dan juga kita berdoa untuk syafaat kita. Ya Allah yang Maha Tinggi, Engkau pencipta dunia ini, kami juga Engkau ciptakan. Semua yang ada dalam diri kami, bahkan hidup kami, adalah milik-Mu. Termasuk apa yang kami persembahkan, semua kepunyaan-Mu. Kalaupun kami memberikan, bukan berarti Engkau kekurangan ya Allah. Tapi ini adalah wujud dari persembahan hidup kami yang mau kami persembahkan kepadamu. Yang kami lambangkan dengan benda-benda mati ini. Pakailah agar menjadi alat di tangan-Mu untuk dapat menolong setiap orang yang bisa kami tolong. Membawa kami dalam program kehidupan gereja
yang membangun kehidupan relasi dan persekutuan kami. Tuhan, berkati apa yang masih ada di dalam kantong-kantong kami, agar dapat kami pergunakan dengan baik. Ajarkan kami untuk menghargai berkat-Mu. Ajarkan kami untuk menghargai rezeki yang Kau berikan, dengan cara menjaga, memelihara, dan mempergunakan dengan baik pula. Hari ini kami berdoa dalam syukur bersama dengan keluarga Bapak Ibu Sahat Siringoringo. Kami bersyukur jika seharusnya kami bersama di rumah mereka di dalam ibadah tengah minggu, persekutuan keluarga. Tetapi karena satu dan hal yang kami hadapi, sehingga kami terbatas untuk melakukan ibadah di dalam perjumpaan fisik. Hari ini kami menyapa keluarga sekalipun melalui online. Doa kami bagi Bapak Sahat Siringoringo, berkati sebagai kepala keluarga. Biarlah ia boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, dan setiap kerja karya yang dilakukan adalah sesuai dengan rencana kehendak Tuhan baginya. Tuhan berkati, berikan kesehatan dan kekuatan senantiasa, sukacita di dalam kehidupan keluarga. Bersama dengan Ibu Sahat Siringoringo, kami doakan Tuhan memberkati sebagai ibu rumah tangga, sebagai pendamping suami dan keluarga. Berikan sukacita, kesehatan, dan kebahagiaan. Juga kami berdoa untuk kesehatan anak, mantu, cucu, agar selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita, bahagia dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Tuhan memelihara agar kebahagiaan itu bukan hanya semata-mata karena harta, jabatan, posisi, kedudukan, tapi kebahagiaan karena mereka hidup dalam cinta kasih Tuhan. Kami doakan untuk setiap keluarga-keluarga kami yang lain. Ajarkan kami Tuhan untuk merayakan hidup dengan penuh syukur. Ajarkan kami untuk senantiasa membangun dan merawat cinta Tuhan dalam keluarga kami, sehingga kami pun mengalami sukacita. Doa kami dalam setiap pergumulan kami di masa-masa seperti sekarang ini. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul akibat kehilangan pekerjaan, akibat pemangkasan jam kerja, termasuk pemangkasan gaji pendapatan yang kami terima. Doa kami, berikan kami sukacita di balik apa yang saat ini terjadi. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia di tengah-tengah situasi yang dihadapi. Kami berdoa Tuhan menolong pemerintah kami di dalam menghadapi berbagai macam gejolak yang terjadi di negara kami. Demikian juga satu sisi harus bergerak membangun ekonomi, tetapi juga harus menghadapi COVID-19 yang semakin meningkat. Tuhan, berikan pengertian pada kami seluruh rakyat, agar kami dapat menjaga diri kami, agar tidak menimbulkan klaster-klaster baru di dalamnya. Kami menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah bangsa ini. Demikian juga kami berdoa untuk kesatuan kami Kopassus. Kami doakan Danjen, Wadanjen, staf para ahli, dan seluruh prajurit baik PNS di dalam pengabdiannya pada bangsa dan negara melalui kesatuan kami. Tuhan berkati saudara-saudara kami, keluarga kami, teman kami yang sedang bertugas di beberapa daerah-daerah. Tuhan berkati, dan keluarga mereka yang mereka tinggalkan di basis. Tuhan berkati, berikan sukacita juga di tengah situasi yang sedang dihadapi. Kami berdoa dan menyerahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah hidup kami. Kami ingin keluarga kami penuh kebahagiaan. Bukan dengan harta kekayaan semata, tapi dengan Engkau Tuhan yang hadir di dalam kehidupan keluarga kami. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu demi Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa, yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menaikkan Kidung Jemaat 145 ayat 1 dan 2 sebagai lagu penutup. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di mana lahirnya, Allah menjadi merdu. Hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Tuhan masih kuasa di padang tandus besar, untuk bersatu digolak, tapi akhirnya menang. Mari tuturkan gereja dan sengsaranya pedih, untuk manusia yang hina, ia disiksa pedih. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, harta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, mari dari keluarga kita dapat mewartakan cerita kabar yang benar, kabar yang indah tentang Yesus pahlawan yang besar. Terimalah berkat Tuhan bagimu. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, terima kasih untuk ibadah kita pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada keluarga Bapak Ibu Sahat Siringo-ringo.
Terima kasih karena sudah menjadi tuan rumah, tuan dan nyonya rumah, sekalipun kita tidak bisa berjumpa secara fisik. Terima kasih juga kepada Ibu Penatua Sarwanti Korwa yang sudah melayani kita sebagai liturgos hari ini. Juga terima kasih kepada Ibu Nainggolan dan juga Ibu Citra yang sudah menjadi pemandu pujian, untuk Melvin yang sudah menjadi pemusik, dan teman-teman muda yang sudah menjadi multimedia dan juga live streaming, serta Tasya yang sudah menjadi kameramen pada ibadah hari ini. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat malam, salam berkat dari kami untuk saudara. Amin.